Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah online karena sebenarnya biar kita semakin pintar, biar kita semakin ngerti gitu. Jadi hikmahnya ada virus ini berarti kita semakin ngerti. Kalau tidak ada virus berarti tidak ada kuliah online. Kita ambil hikmahnya begitu aja. Kita lanjutkan ya bahan statistik kita dan harap diperhatikan ya, karena setelah selesai kuliah ini nanti langsung diadakan evaluasi tugas terstruktur yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh mahasiswa dan harus benar. Karena harus benar maka dalam penjelasan ini harus paham ya, harus paham. Dan saya yakin kalian sudah pintar karena selama kita kuliah tatap muka saya ngerti kalian pintar-pintar semua. Kalau masalah statistik ini sangat pintar ya, bahkan di tengah-tengah diterangkan aja sudah bisa kalian. Bahkan ada yang ajaib itu belum diterangkan itu sudah bisa. Itu saking hebatnya kalian mahasiswa Al-Haz ini ya. Demikian. Kemudian ini adalah bahan kuliah untuk semester 6. Jadi setiap kelas, bahkan wabil khusus setiap mahasiswa di setiap kelas itu harus menyimak dan kalau bisa langsung mendiskusikan antar temannya untuk bisa saling melengkapi ya, saling melengkapi dalam proses pemahaman ini. Kita lanjutkan kuliah kita ini dengan korelasi tata jenjang atau bahasa Maduranya ini korelasi row. Dinamakan korelasi tata jenjang karena salah satu dari variabelnya. Jadi salah satu saja, tidak semuanya. X bisa atau Y bisa atau kedua-duanya. Salah satunya atau kedua-duanya itu merupakan variabel yang berjenjang. Berjenjang itu berarti ada tingkatan-tingkatannya, itu berjenjang. Misalnya IQ itu kan ada IQ mulai yang terendah sampai yang tertinggi, misalnya begitu. Berat badan, tinggi badan, misalnya itu kan ada yang rendah dan yang tinggi, berjenjang. Misalnya tentang tinggi badan kita akan mengkorelasikan antara anak yang pendek dengan kecerdasan intelektualnya. Misalnya apakah yang semakin pendek maka semakin tidak bisa misalnya. Atau tentang tinggi rendah seseorang dengan pinternya atau ditaksirnya oleh cewek misalnya. Jadi cewek misalnya semakin pendek semakin ditaksir oleh cewek dan sebagainya. Ini contoh variabel X dan variabel Y-nya. X-nya misalnya adalah tingginya cowok, Y-nya adalah ditaksir cewek, misalnya seperti itu. Itu kita pakai variabel tata jenjang ya, rumusnya seperti itu. Dan angka 1 kamu lihat itu angka 1 dan angka 6 ini adalah angka konstan. Angka konstan ini adalah angka bawaan yang dari sana ya, dari sononya ya bawaannya. Jadi itu angka paket yang tidak dirubah begitu. Kemudian macam-macam korelasi tata jenjang ya, atau macam-macam korelasi row. Ingat bahwa korelasi ini yang asalnya untuk khusus row ini atau tata jenjang ini, yang asalnya X, Y itu berubah menjadi 1 dan 2 Romawi besar. X-nya berubah menjadi 1 Romawi besar dan Y-nya berubah menjadi 2 Romawi ya, 2 angka Romawi. Jadi kalau kalian melihat di tabel ini kemudian
Satu itu berarti X, yang dua adalah berarti Y. Ya. Kenapa kok dirubah 1 dan 2? Karena rank dia larinya itu nanti. Jadi nanti kita ranking ya, kita ranking mulai dari ranking terendah sampai ranking tertinggi. X-nya, Y-nya juga seperti itu. Kita ranking mulai dari dia yang memperoleh nilai yang terendah sampai tertinggi. Nilai dalam ini adalah nilai dalam mengolah data angket. Ya, angket berasal dari indikator dari variabel yang kita teliti di dalam buku-buku itu. Jadi ada indikatornya X maupun Y. Dari indikator itulah kita susun angket yang kemudian kita beri skor, kita share ke anak sebagaimana awal-awal kuliah kita yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, macam row adalah rankingnya ini tidak ada yang kembar. Ya. Jadi responden yang kita teliti ini rankingnya tidak ada yang sama. Ya, ini memang macam row yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Sehingga kalau kita nyebar angket, kemudian skornya, ya, skornya hampir sama, maka sebaiknya paling mudah kita menghitungnya itu adalah manakala selisih itu kemudian kita bulatkan, ya, sehingga menjadi beda selisihnya, ya, menjadi beda antara 1 dan 2, ya, atau mungkin kita punya pertimbangan lain sehingga menjadi responden yang kita nilai ini nilainya tidak sama atau berbeda-beda. Semakin nilainya beda, maka semakin different kita dalam bisa meneliti, semakin teliti, maksudnya seperti itu dalam penelitian kita. Ya. Nah, adapun contoh adalah sebagai berikut ini contohnya. Nah, ini kita lihat ya, kita lihat ada nomor, ada nama, kita contoh aja dalam kuliah ini. Juga dalam diktatnya, tolong juga membuka diktatnya itu untuk row ini ya. Ini adalah saya mengambil dari diktat, tidak ada yang beda dari diktat. Maka sebetulnya tidak online kalian belajar sendiri sebetulnya sudah sangat bisa sebetulnya. Dan ini adalah hanya untuk mempermudah saja. Ya, jadi contohnya kita mengambil 12 responden ya. Namanya A dan B, nama ini juga harus kita tulis, juga kelasnya dan sebagainya, dan harus rata karena responden itu harus rata dari keseluruhan populasi yang akan kita teliti. Kemudian X-nya kamu lihat sudah berubah menjadi seperti itu, menjadi 1 dan 2. Kemudian ada rank R1 dan R2. R1 ini adalah kita buat ranking dari nilai yang terendah, nilai maksudnya pengolahan data kita yang terendah ya, dan yang tertinggi kita beri ranking yang terendah dulu, tertinggi dan seterusnya. Ya, Y-nya seperti itu, X-nya seperti itu. Kemudian kita cari D-nya. D-nya adalah R1 dikurangi R2 itu. Kemudian hasil dari D itu masing-masing responden kita kuadratkan. Ya, kemudian kita sigmakan hasil dari sigma khusus setiap rumus dalam statistik yang kita masukkan adalah sigmanya saja. Artinya apa? Karena kalau kita menghitung atasnya, penjumlahannya dan sebagainya, pengkuadran dan sebagainya, oke, itu salah, berarti sigmanya pasti salah, hasil akhirnya juga salah. Itulah statistik. Jadi ketelitian di dalam menghitung itu sungguh sangat dominan, sungguh sangat penting. Ya, kemudian kita ambil sigmanya, kemudian kita masukkan rumus, hasilnya adalah seperti itu. Hasilnya adalah seperti itu. Pak, kok min di dalam row itu hasilnya adalah plus positif di dalam kita mencari DF-nya. Ya, hasilnya seperti itu, kamu lihat 0,3 ya. Kemudian berikutnya dalam kita mencari row adalah kita lihat kita mencari kita mencari DF ya, kita mencari DF atau DB. DF itu apa? Yaitu degree of freedom, itu bahasa Maduranya. DB adalah derajat bebas ya. Seperti itu ya. Bagaimana cara mencari DF-nya? Yaitu N itu sendiri.
Kalau di program ngomong kan N besar dikurangi NR kecil. Kalau di row di program ngomong ini adalah di row atau di tata jenjang ini adalah DF-nya adalah N itu sendiri atau jumlah responden itu sendiri. Karena jumlah respondennya ada 12, maka DF-nya adalah 12. Kemudian kita cari di tabel row. Row itu punya tabel mandiri ya. Dengan DF13 dan DF12 itu 5%-nya berapa, 1%-nya berapa, kita lihat. Ternyata setelah kita cari di lampiran paling belakang itu, coba dilihat tabel row itu, kemudian kamu cari DF12, ternyata DF12 itu adalah itu. Sehingga kamu masukkan di situ, ternyata hasil hitung kita ternyata lebih besar daripada tabel ya. Karena hasil hitung kita lebih besar, maka HA diterima, HO ditolak. HA diterima berarti adalah ada korelasi yang signifikan ya, baik 5% maupun 1% antara X dan Y. Memang ada pengaruhnya, ada hubungannya. Misalnya judul kalian tentang tinggi rendahnya cewek terhadap ditaksirnya cowok atau sebaliknya. Ya, berarti semakin tinggi ya, kalau korelasinya positif semakin tinggi cewek itu berarti semakin ditaksir, semakin rendah semakin banyak yang tidak naksir, mungkin seperti itu. Ini contoh saja ya, guyonan aja seperti biasanya seperti di kelas biar kalian tidak stres gitu ya. Seperti itu tentang yang pertama, yaitu tentang apa namanya, row atau tata jenjang yang ranknya tidak ada yang sama atau hasil angketnya tidak ada yang sama, baik X maupun Y. Demikian. Kita lanjutkan dengan yang skornya 2 ya. Jadi ada kembar 2. Skor yang kembar 2 ini bisa kita lihat di situ. Ya, udah lihat di situ ada yang X itu ada yang kembar yang ada warnanya biru itu, dan yang Y juga ada yang kembar yang ada warna biru muda itu ya. Karena ada yang kembar maka ranknya juga kembar juga kan ya. Caranya bagaimana? Cara mencarinya adalah yang kembar itu kita jumlahkan, kita bagi 2 kita aja, sehingga kita bagi 2 maka hasilnya sebagaimana yang R itu, R1 maupun R2 yang saya tulis pakai ballpoint itu ya, mestinya sama, tapi untuk rank kan juga harus beda sehingga dia menempati urutan yang berbeda juga itu. Kemudian kita cari D-nya, D-nya kita kuadratkan, kemudian kita sigmakan seluruhnya, kemudian hasil sigma itulah yang kita masukkan ke dalam rumus, kemudian hasilnya adalah seperti itu. Itu hasilnya. Hasilnya seperti itu, kemudian kita konsultasikan dengan tabel row dari DF yang ada itu. Kemudian hasil akhirnya adalah ternyata hasil ngitung row kita ternyata lebih besar dari tabel, sehingga HA diterima dan HO ditolak. Ada memang terhadap korelasi, terhadap hubungan, terhadap pengaruh, memang ada pengaruhnya yang signifikan antara mungkin ekonomi orang tua, mungkin ekonomi kan ada yang tinggi, ada yang rendah, dengan prestasi belajar mahasiswa misalnya, seperti contohnya. Ya, sambil dibaca lagi, disimak lagi diktatnya ya, kemudian kita ada latihan sebagaimana biasa. Kalau kalian kurang begitu paham, kita bisa saling share antar temannya, kemudian kita ngerjakan bareng-bareng. Dan soalnya kita lihat bagaimana biasa beda-beda antara NIM genap dan NIM ganjil ya, kita lihat
ini juga terstruktur, artinya kalian mengerjakannya itu harus sesuai dengan apa yang kita berikan itu, ya. Paham tidaknya atau setengah pahamnya dan sebagainya bisa kalian dalami antar masing-masing teman. Saya mengambil soal berbeda ini karena adalah biar antar masing-masing kalian bisa tidak contohan, artinya tidak contohan ini berarti cara-caranya, langkah-langkahnya ini yang saling bisa melengkapi antara berbagai pemahaman yang berbeda begitu. Ini NIM genap dan NIM ganjil. Jadi di lembar jawabannya, ya, di lembar jawabannya itu kalian tulis nomor induknya sehingga ditulis soal genap atau ganjilnya, nama jangan sampai lupa, dan kelasnya. Ya, saya rubah memang dan hasilnya akan beda. Sehingga akan ketahuan mana yang hasilnya sama dan nyontek dari NIM ganjil dan NIM gelapnya, NIM genapnya itu. Dan kalian selamat untuk mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.